sebenarnya menjadi supir apa sih? Supir taksi online kah atau supir pribadi begitu Pak Denny? Penghasilannya lumayan, bahkan di status media sosial Bapak juga bilangnya part-time dosen tapi full-time-nya nyupir begitu. Ini memang benar, penghasilan di sana memang cukup lumayan begitu untuk seorang supir di luar negeri. Ya lumayan itu artinya kan relatif ya Mbak. Saya menjadi saksi, saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blegar Majinang. Guys, hari ini yakin guys ya beritanya fresh, new, terupdate. Pastinya terbaru dong. Masalah apa? Ya, Roy Suryo ya guys ya. Dia diamanahi untuk melakukan pra-peradilan. Ayo guys. Diamanahi oleh siapa gitu? Jangan ya guys ya, jangan kangkung ya, apa jangan gendot gitu. Ya lama kelamaan mulutnya keceletot sendiri ya guys ya. Nah ada pula yang dimana Denny Indrayana ya guys ya, yang lagi viral, yang lagi rame masalah Mas Gibran ya guys ya. Tapi ini ada Ibu Irma Chaniago ya guys ya, yang dengan lantang dan berani mengungkap siapa sebenarnya Denny Indrayana. Waduh ya guys ya. Bisa-bisanya Ibu Irma Chaniago, wakil dari DPR ataupun anggota DPR ya guys ya, itu bersuara. Apakah gara-gara kemarin Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Mas Gibran itu duduk bersama sambil senyum-senyum ya guys ya? Karena apa? Ya, ucapannya Pak Prabowo pun sama sekarang. Saya akan membela Mas Gibran. Waduh. Ya, para kadrun, para pembenci yakin guys ya, bakalan mati kejang-kejang nang sawah guys. Karena apa Jan? Kan mereka semua itu para pembenci ya guys ya, itu tidak suka ketiga putra terbaik ini bergabung, bersatu, ya guys ya. Tapi dengan momentum kemarin itu, bisa-bisanya Pak Prabowo ngucap seperti itu. Apakah Pak Prabowo menyuruh diam-diam kepada Ibu Irma, ya guys? Karena apa? Ibu Irma sampai membongkar semuanya, guys. Kie, yakin gaswat banget, Kie. Kalau tidak ditonton sampai habis, waduh. Gawat, kalian bakalan ketinggalan berita. Wah, rugi pokoknya. Jadi kalian wajib nonton video ini sampai selesai ya guys ya. Karena apa? Untuk wawasan kalian semua itu ya guys ya. Tapi Denny Indrayana mengakui bahwa dirinya apa guys? Jarene bener sang supir taksi. Supir taksi online ya guys ya, bisa-bisanya bikin sayembara tembus sampai 300 juta gue. Pertanyaannya duit tetang di gue. Dan untuk para pembenci ya tolong lihat video ini di pinggir kali, kalau enggak ya nang sawah. Karena panas ya wes nyemplung maring kali ataupun ya gupak benang belet nang sawah ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Oke, yang kedua soal status tersangka. Ya,
karena di pasal 32, tapi alasan hakim waktu itu adalah karena timing. Itu nggak ada alasan timing itu, tapi nggak apa-apa. Ayo kalau kita, makanya yang kurang pihak tadi ya tambahi pihak. Katanya kurang kan, ya tambahi nanti pihak. Ini mau sampai jilid keberapa, Mas? Mau mencari celah hukum di bagian mana lagi? Bukan Mas? celah. Oke. Ini adalah amanah yang digulirkan ketika ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 20 tahun 2025 yang baru. Amanah. Roy, amanah tekan sapa gue. Jirene Roy Suryo, dia mengajukan pra peradilan, itu amanah guys ya. Berarti kayak amanah dari siapa ini? Dan di sini kita lihat pengakuan langsung dari Denny Indrayana. Lalu ini sebenarnya menjadi supir apa sih? Supir taksi online kah atau supir pribadi begitu Pak Denny? Biasa teman-teman di sini itu kan ada beberapa yang punya jasa travel. Nah, jadi saya membantu teman untuk membawakan kendaraannya yang memang tidak terlalu sibuk. Jadi kenapa tidak, kan kalau tambahan penghasilannya juga lumayan. Oh gitu. Penghasilannya lumayan. Bahkan di status media sosial Bapak juga bilangnya part-time dosen tapi full-time-nya nyupir begitu. Ini memang benar. Penghasilan di sana memang cukup lumayan begitu untuk seorang supir di luar negeri. Ya lumayan itu artinya kan relatif ya Mbak. Kalau Bapak juga bilangnya part-time dosen tapi full-time-nya nyupir begitu. Gue kebeli gue kayak gue guys. Bok, Jan, apa Rika percaya duit akeh banget, uang banyak sekali ya guys ya, ratusan juta. Kalau dia pakai uang sendiri. Saya bertanya kepada kalian ini, karena apa? Dia mengakui bahwa dirinya menjadi supir online ataupun supir travel on time guys ya. Berarti tes jadi dosen, jadi nyupir guys. Jajal gue. Dan salahkah saya mempertanyakan sayembara itu? Jika itu pakai uang pribadi, jika itu pakai uang sendiri, ya guys ya, dengan jerih payahnya, orang mungkin ngadakan sayembara sampai ratusan juta, ya guys. Dan di sini kita lihat yang dimana Ibu Irma Chaniago, ya guys ya, yang membongkar semuanya. Kasusnya menghilang, orangnya pun ikut menghilang. Sekian tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, tiba-tiba beberapa hari ini, beliau meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, ya seolah-olah dia merasa dekat dengan Presiden Prabowo Subianto, untuk memakzulkan Gibran. Bahkan memberitahu Pak Prabowo Subianto, ya syarat-syarat memakzulkan, gitu. Ini orang ini nggak paham sejarah, ya, nggak paham dengan regulasi, tiba-tiba ya muncul ke publik dengan tuduhan-tuduhan, ya, seolah-olah Gibran Raka Buming Raka bisa dimakzulkan karena korupsi dan lain sebagainya, tapi dia bicara tidak by data, tidak bawa bukti, tidak bawa data. Sementara kasus payment gateway sudah punya bukti dan data, bahkan sudah tersangkakan. Weh, Bok, pertanyaannya lagi, kenapa kasus ini belum selesai? Hei, Den, kenapa kowe kabur sih guys ming Australia, ya guys ya, menjadi supir pribadi online, ya guys ya, travel. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan Paman Usman atau MK. Putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Saya ingin sampaikan begini, syarat umur calon presiden dan wakil presiden pada periode 2004, 2009, 2014 adalah 35 tahun yang dibuat oleh Undang-Undang Pemilu. Artinya untuk periode 2024 di mana ada seorang anak bangsa melakukan JR
kepada MK dan kemudian MK memutuskan kembali merujuk pada 3 periode Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden berusia 35 tahun kemudian dikabulkan oleh MK. So what? 5 hakim MK memutuskan sah. Hanya 2 yang standing opinion. Artinya sah 5 lawan 2. Itu kan prosedur. Anda lihat, Denny, apa yang dilakukan Gibran di video ini. Jalan gue, jalannya karena mata, tapi ya. Luar biasa. Coba guys. lihat, apa salahnya yang Gibran lakukan? Dia sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil presiden. Dia turun ke bawah, dia belusukan, sementara Pak Prabowo melaksanakan fungsi dan tugasnya ke luar negeri, kemudian memberikan tugas kepada wakilnya untuk turun ke bawah. Ini kan satu kesatuan antara presiden dan wakil presiden yang bekerja sama dengan baik. Menurut saya, menurut banyak netizen yang berkomentar di media, apa yang terjadi di balik pernyataan-pernyataan Anda itu? Siapa yang sebenarnya Anda ingin dudukkan menggantikan Gibran? Siapa guys? Yang takon gue, apakah gambar di atas guys? Gue dari DPR saja, ya guys ya, perwakilan gue, perwakilan DPR saja, ucap siapa yang Anda ingin dudukan menggantikan anaknya Lakone, ya guys. Jajal bang paham siapa ditulis gue. Kan kita tahu Anda berasal dari partai mana. Iya kan? Pasti tudingan itu akan memperburuk image partai tersebut di mata masyarakat. Anda salah. Anda tidak boleh melakukan itu karena partai itu harusnya Anda lindungi. Betul. Partai itu mungkin tidak melakukan itu. Tetapi Anda memposisikan partai itu sebagai bagian dari yang dicurigai oleh masyarakat. Benar. Kasihan partai tersebut, ya. Saya tidak ingin menyampaikan partai apa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan netizen terhadap apa yang Anda lakukan hari ini. Coba kita lihat video-video di bawah ini. Terkait apa fungsi dan tugas yang sudah dilakukan seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang belusukan. Lihat videonya. Lihat guys. Luar biasa ya guys ya. Ini yang sudah saya katakan ya guys ya. Apa itu? Ya, presiden kerja nang luar negeri, urusan luar negeri gue. Kalau urusan dalam negeri, ya wakilnya. Dan yang saya sudah katakan pula, inilah wakil presiden terbaik yang dimiliki oleh Indonesia guys ya. Dan saya juga selalu mengatakan, Bapak Presiden, Anda tidak salah memilih Gibran Rakabuming Raka, ya guys ya, sebagai wakilnya. Pak Presiden mengakui bahwa dirinya meminta Gibran sampai 5 kali dan Gibran membuktikannya. Menurut saya, apa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sudah on the track. Ya. Jadi Denny Indrayana, coba Anda lihat, ya. Lihat dengan mata, dengar dengan telinga. Jangan cuma dengan mulut, ya. Untuk bisa melakukan penilaian terhadap kinerja Gibran Rakabuming Raka. Coba lihat. Apa sambutan masyarakat terhadap beliau? Artinya sebagai wakil presiden, beliau dicintai oleh rakyat. Prabowo dan Gibran ini kan dipilih oleh rakyat. Betul. Lihat aja videonya. Kalau ingin memakzulkan Gibran, tuntut MK. Anda tuntut Pak Presiden Prabowo yang minta Gibran sebagai wakilnya, yang pasti Pak Prabowo tahu kemampuan Gibran, posisi Gibran, yang kemudian bisa mendampingi beliau. Anda tuntut juga partai koalisi yang mendukung Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo. Betul. Tentu partai koalisi dan Pak Prabowo sendiri tahu dan yakin bahwa keputusan MK yang final dan mengikat itu sah secara konstitusi. Dan
partainya dia sendiri juga mendukung. Siapa Den, siapa sing ngongkon kowe, yang menyuruh Anda siapa? Yang takon gitu. Karena ada ya rujukannya di 2004, 2009, dan 2014. Jadi bukan ujuk-ujuk nih ya kemudian MK mengabulkan JR itu. Karena kami semua yakin kalau Gibran berhasil dimakzulkan, maka tidak lebih dari 3 bulan kami yakin kalian juga akan merongrong Pak Presiden Prabowo Subianto. Betul. Saya tidak a priori ketika orang mengkritisi pemerintah. Saya pribadi pun ingin bersama-sama dengan yang lain, kawan-kawan aktivis, ya, untuk bisa melakukan kritisi kepada pemerintah terkait program-program yang tidak bermaslahat. Nah. Kita support kalau pemerintah bagus. Betul. Kita support kalau pemerintah mensejahterakan rakyat. Tapi jangan menghancurkan bangsa dan negara ini dengan fitnah-fitnah, ya, dengan adu domba. Itu yang sebetulnya harus kita lakukan. Betul. Jangan teriak-teriak. Pak Prabowo, makzulkan Gibran. Ente sendiri siapa? Ini Denny. Anda kan seorang tersangka. Sampai hari ini banyak loh di media sosial netizen yang minta dibuka kembali kasus Anda itu. Pak Prabowo yang meminta Gibran sebagai wakilnya, meminta kepada Pak Jokowi, meminta kepada Gibran Rakabuming Raka sampai 5 kali sebagaimana video yang disampaikan oleh Pak Supidasku. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Enggak benar. Nggak benar. Yang benar 5 kali. Oh, 5 kali. Iya. Jadi Anda harus berkaca. Masyarakat jangan sampai teradu domba, jangan terbelah, ya, jangan menghancurkan bangsa dan negara ini dengan fitnah, dengan kepentingan politik praktis hanya untuk mendudukkan orang yang mereka inginkan, ya, menjadi presiden dan wakil presiden, atau mendudukkan orang yang akan menggantikan Gibran kalau bisa dilakukan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Cerdaslah, jangan terprovokasi oleh orang yang tidak berkualitas untuk bicara soal keadilan hukum maupun ya soal administrasi negara, juga orang yang tidak pantas bicara soal kritisi terhadap masalah-masalah hukum di Indonesia, karena yang bersangkutan sendiri orang yang tidak taat dengan hukum. Salam ke Indonesia. Weh, Den, krungu apa ora kowe? Anda tidak taat dengan hukum yang ada di Indonesia. Buktine jadi tersangka kabur, guys. Malah mengakui jadi supir travel lumayan, jadi guys, lumayanan, guys. Tapi sekali lagi ya guys ya, jika itu adalah uang pribadinya dan juga dari jerih payahnya menjadi supir travel yang dikatakan oleh Denny Indrayana, ya guys ya, orang mungkin sampai rela ya guys ya, duit ngumpulin uang banyak langsung dibuat sayembara. Mungkin orang gue. Dan untuk Denny Indrayana rongok nage apa yang dikatakan oleh Puan Maharani. DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Weh, Puan. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Gibran suka diejek-ejek, tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten ya guys ya, bok krungu dewek Gibran paten
Guys. Paten nggak? Paten. Paten nggak pilihan gue? Paten sangat, ya guys. Saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar itu tidak benar. Weh, kerungapora. Jadi orang jangan munafik, ya guys. Aduh, supir travel, guys. Udah nyong sih ngomong. Yang ngucap, yang ngaku sendiri, ya dia wong lagi. Supir travel, ya guys ya, sok-sokan hebat, menyuruh wakil terbaik, kon medun dia, kudune digapakna dia, pelintang nih kudune dasa ya guys. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blaker Majenang bersuara, YouTuber Nusantara bersama. Indonesia tetap satu. Jokowi, Prabowo, Gibran kembali bersama, membawa semangat untuk Indonesia. Berbagai isu datang menghantam mereka, namun tak goyah, tetap teguh melangkah. Berita berseliweran, kabar datang silih berganti, fitnah dan hoaks mencoba memecah negeri. Tapi rakyat bijak tak mudah diprovokasi. Kita jaga persatuan, Indonesia berdiri. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai persaudaraan hilang karena perbedaan. Jokowi, Prabowo, Gibran kembali bersatu, Indonesia makin kuat. Yang suka membenci boleh saja berteriak, kita tetap berdiri, tak mudah digoyak. Jokowi, Prabowo, Gibran dihantam berbagai isu, tetap tak goyah. Blaker Majenang terus bersuara bersama YouTuber Nusantara. Lawan hoaks dengan fakta, lawan fitnah dengan data. Beda pilihan itu biasa, tapi kita tetap satu, Indonesia. Jangan terpecah hanya karena politik. Jangan bermusuhan hanya karena berbeda titik. Merah putih adalah rumah kita bersama. Dari Sabang sampai Merauke, satu Indonesia. Boleh kritik, boleh bicara, asalkan damai dan tetap menjaga persatuan bangsa harus kita bela, karena Indonesia milik kita semua. Tak perlu saling menghina, tak perlu saling mencela. Mari bergandengan tangan menjaga